benar atau salah, ini milik siapa nggak tahu. Apa maunya ya kalau bisa ya dilakukan. Sudah, itu binatang, tapi kita bukan binatang. Kalau memilih mau dibawa ke positif, aku ini harus dipertahankan. Aku punya jati diri dengan sengaja. Ini. Kalau masih omong tok, hanya ngomong tapi masih mau milik orang lain, itu belum bertuhan. Berarti manusia selama ini hanya mengaku-ngaku, Bapak ya? Ya. Ini jam tanganku, ini HP-ku, ini rumahku. Ya. Kalau benda iya, itu kan mengaku-ngaku sebenarnya. Iya, sebetulnya bisa dikatakan gitu. Sebetulnya manusia itu mempunyai hak ini. Kalau saya mengatakan nggak bisa manusia punya hak milik, tapi manusia hanya hak pakai, hanya bisa hak pakai itu saja kalau masih mampu. Ini punya rumah mewah, hanya hak pakai. Ini punya mobil mewah, ya. Hanya aku mengaku saja. Selama masih mampu menggunakan. Misalnya punya mobil mewah, sudah nggak kelar nyetir, nggak kuat, kan sudah nggak, hanya ngaku saja. Berarti bukan milikmu. Kalau besok meninggalkan dunia ini kan tidak dibawa. Ya, betul. Lain yang punya, orang lain. Ganti, makanya kita ya. hanya bisa ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku. Jadi sebetulnya manusia hanya hak pakai, apalagi pada Tuhan, pada pemerintah saja. Punya rumah digusur, ini mau dibuat ini dengan pemerintah, nggak berdaya apa-apa. Ini mau dibuat jalan tol, harus pindah, karena kita ini hidup di dunia di bawah naungan pemerintah. Pemerintah itu banyak tata cara untuk mengelola rakyatnya. Nah, jadi kita untuk apa kalau gitu mempertahankan ya? Kalau bisa ya dipertahankan, bisa ditempati sampai selama hidup. Syukur-syukur sampai bisa ditempati anak cucu. Hanya berhak menempati, hak pakai aja. Syukur sampai anaknya, cucunya bisa menguasai itu. Ya cukup hak pakai, nggak bisa hak milik. Nah kalau gitulah, makanya kalau sudah ngerti gitu kan, untuk apa kita bekerja keras? Ya untuk dirinya sendiri toh. Masa manusia hidup harus bermalas-malasan, nanti temannya punya baju baru kepingin, beliau nggak bisa beli baju baru karena nggak mau kerja. Temannya punya rumah bagus, ingin, kapan aku bisa punya rumah seperti itu lah. Lalu kalau orangnya diam aja, dari mana? Walaupun kita harus hak pakai, ya apa yang kita perbolehkan selama bekerja ini. Kalau nggak mau kerja ya malah salah. Karena orang itu ada dua pilihan. Hidup untuk mencari makan atau mencari makan untuk hidup. Kalau hidup untuk mencari makanan, yes, pokoknya ya seenaknya lah, yang penting dapat makan. Entah itu dari mana, yang penting makan. Hidup untuk cari makan. Beda dengan cari makan tapi untuk hidup. Beda lagi. Itu pasti diperhitungkan. Jadi kita mencari makan untuk hidup, bertahan hidup lah. Hidup itu kebutuhannya banyak. Ya, ingin punya pengalaman banyak ya belajar dan sebagainya. Ya, memang pada intinya apa yang diajarkan pada ilmu Jawa itu sangat-sangat
luhur sekali ya, menuju kesempurnaan dalam hidup juga nanti mungkin dalam pati. Untuk yang terkait dengan hal itu kan banyak faktor Bapak. Ketika praktek kehidupan sehari-hari kan ya, misalnya kita berumah tangga, punya anak, istri, kadang kan terjadi mungkin gesekan, ada permasalahan, entah di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun. Sesuatu hal yang istilahnya sangat-sangat sering kita alami itu Bapak. Nah, saya ingin Bapak mungkin bisa menjelaskan, ini kan berkaitan dengan keseimbangan batin dan cara pengendalian diri, bagaimana sekiranya kita itu dimanapun berada, meskipun ada istilahnya hal-hal yang tidak cocok dengan kita, tapi kita bisa mampu untuk mengendalikan diri sehingga tidak sampai terprovokasi ikut-ikutan misalnya sama mereka yang istilahnya menghasut atau memprovokasi gitu. Monggo Bapak. Ya, makanya manusia harus tahu dan ngerti. Manusia itu tatarannya tidak sama dan pengalamannya ya juga nggak sama, pengertiannya nggak sama. Kalau nggak mau belajar, nggak mau sinau, mau ngerti dari mana. Makanya kalau sudah menjadi manusia, makhluk sebagai manusia, bisa mengatakan ini loh aku, walaupun kita hanya ngaku-ngaku. Kalau yang diakui ini bagus kan, kita juga ikut terbawa kebagusannya. Inilah aku, perilaku. Makanya manusia harus mengerti tentang kebenaran. Ini satu. Kalau nggak ngerti benar, nggak ngerti salah, kan apa bedanya dengan binatang? Binatang itu nggak tahu benar atau salah, ini milik siapa nggak tahu. Apa maunya ya kalau bisa ya dilakukan. Udah, itu binatang, tapi kita bukan binatang. Nah, makanya sebagai manusia, aku sebagai manusia mempertahankan akunya. Aku ini mau dibawa ke positif atau mau dibawa ke negatif. Kalau aku, pengakuan ini, ngaku-ngaku ini, kalau mau dibawa ke negatif ya silahkan, tanpa perhitungan. Kalau memilih mau dibawa ke positif, aku ini harus dipertahankan. Aku punya jati diri. Yang prinsipnya manusia hidup, yang pertama harus ngerti kebenaran, harus tahu, mengerti tentang benar. Itu satu. Yang kedua, syaratnya harus berani mempertahankan kebenaran. Ini syaratnya mempertahankan aku. Yang satu harus ngerti benar. Kalau nggak ngerti benar, salah-salah dijalani, dilakukan, nggak dianggap benar itu. Padahal salah. Nah, harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya sebagai mempertahankan, ini loh aku, pertahankan di dalam kebenaran. Manusia harus mengerti atau tahu tentang kebenaran, tentang benar. Yang kedua harus mempertahankan kebenaran. Yang ketiga harus disiplin. Yang keempat harus serius berantas kejahatan. Yang kelima harus melindungi yang lemah, tapi yang benar. Walaupun itu lemah, tapi kalau nggak benar, nggak perlu dilindungi. Yang dilindungi itu kaum yang lemah tapi yang benar. Tapi kaum lemah kalau itu menjadi baksil, menjadi duri dalam daging, nggak usah itu dilindungi. Apalagi orang lain, nah dirinya sendiri. Tapi yang utama harus diri sendiri.
Makanya jangan sampai manusia itu tanda-tandanya orang yang benar-benar orang berketuhanan tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Ini kalau masih omong tok, hanya ngomong tapi masih mau milik orang lain, itu belum bertuhan ini. Tidak sempurna itu. Iya. Masih satu mencuri, dua bohongi orang. Bukan pribadinya akunya sudah kotor ini. Iya. Aku egonya ini. Ya, ini yang harus dipertahankan. Ya, pertahankan. Ini negaraku, milikku, harus dipertahankan. Ini desaku, ini jati diriku, ini keluargaku lah. Akunya mengaku ini loh. Kalau sudah mau mengaku harus berani mempertahankan. Iya. Tapi kalau sering kita tuh dalam kehidupan kan mesti ada. Mungkin bagi yang kerja di pabrik atau di perusahaan itu sering kan terjadi perselisihan. Kalau memang itu masalah kebenaran, kadang mereka juga menganggap itu suatu kebenaran, yang pihak satunya juga menganggap itu suatu kebenaran juga. Nah, bagaimana caranya sekiranya kita sebagai pelaku spiritual itu bisa berjalan secara bijaksana dan mampu mengendalikan diri ketika menghadapi situasi seperti itu? Ya, kalau seorang spiritual pastinya tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Mau menjalankan apa, pasti berhenti dulu, dipikir dulu, tidak langsung berjalan dengan apa adanya. Karena yang dipandang, yang dilihat, baik itu belum berarti itu benar. Nah, kalau ada kesalahpahaman atau disengaja atau enggak disengaja terjadi cekcok antara karyawan dan pihak pabrik misalnya, itu pasti ada permasalahan. Yang tidak beres ini yang mana? Tapi biasanya pihak pabrik itu enggak mau mengakui kesalahan dengan nyata, pasti cari alasan. Misalnya ada apa, tiba-tiba pabrik mengeluarkan peraturan A misalnya, gaji karyawan harus dipotong sekian. Nah, ini kalau yang dipotong ini kan miliknya karyawan. Untuk kebutuhan ini kebutuhan siapa? Kebutuhan pabrik atau kebutuhan karyawan? Kalau kebutuhan pabrik ya jangan nyangkut karyawan. Karyawan ikut kerja itu hanya butuh makan kok, malah gajinya dipotong misalnya. Karena pasti sampai jadi unjuk rasa itu, sampai jadi macam-macam itu karena ada ketidakadilan di situ, tidak seimbang. Misalnya upah minimum berapa, kok ini tidak mencukupi. Ya, kalau mau rame-rame ya silahkan, tapi kalau untuk pribadi daripada aku diperbudak ya lebih baik mengundurkan diri. Karena apa? Mempertahankan kebenaran. Nah, antara karyawan dan pabrik itu mestinya kan saling membutuhkan. Ada pabrik nggak ada karyawan, siapa yang jalani bekerja? Ada karyawan nggak ada pabrik, yang dikerjakan apa? Sama saja. Nah, kalau sudah sadar karena saling membutuhkan ya,
jangan melanggar peraturan apa yang sudah dijanjikan, yang sudah menjadi peraturan. Itulah dasar, peraturan dasar itu penting. Misalnya kita ini orang Indonesia kok, hidup di Indonesia, ya negara kita dasarnya apa, jangan ditinggalkan.